Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di dalam video ini akan menjelaskan terkait tentang kontribusi filsafat Islam dalam kajian psikologi. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Jiwa Islam yang diampu oleh Bapak Ridatullah Asyabani, MAG. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aulia Aziza, yang kedua ada Liza Alifia, kemudian yang ketiga Fitri, yang keempat Nur Azizah, dan yang terakhir ada Rian Rahadi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengupas tentang apa sih filsafat Islam itu? Jadi, filsafat Islam adalah pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke dalam dunia Islam melalui penerjemahan. Nah, penerjemahan ini kemudian oleh ulama-ulama Islam disyarah atau disinergikan apabila terdapat perbedaan atau pertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Selanjutnya yaitu sejarah filsafat Islam. Nah, perkembangan kemajuan sains dan teknologi pada zaman Khilafah Islamiyah yang dicapai kaum muslimin dimulai dengan pengalihan pengetahuan yang ada pada filsafat Yunani ke lingkungan dunia Islam. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan menerjemahkan karya-karya para filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab agar dapat dibaca oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pengetahuan maupun untuk pengkajian yang lebih mendalam. Walaupun harus diakui bahwa sumber-sumber utama dari filsafat Islam ini berasal dari filsafat Yunani, pandangan-pandangan kefilsafatan yang bersumber dari filsuf Yunani tersebut diolah dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, sehingga keasliannya tetap tampak apabila dihayati dan direnungkan. Nah, sekarang kita membahas tentang objek kajian dalam filsafat Islam. Objek kajian dalam filsafat Islam pada umumnya yaitu realitas, baik yang material maupun yang gaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Quran. Filsafat Islam membahas hakikat semua yang ada, sehingga segala sesuatu yang ada, baik yang material atau real maupun yang gaib itu dibahas dalam filsafat Islam, sejak dari tahapan ontologis hingga mencakup hal-hal yang metafisis atau gaib. Filsafat Islam juga membahas mengenai nilai-nilai yang meliputi epistemologis, estetika, dan etika. Selain itu, filsafat Islam juga membahas tema-tema fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu terkait tentang Tuhan, manusia itu sendiri, alam dan kebudayaan yang kemudian disesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari filsafat Islam? Yang pertama, filsafat bisa mengambil peranan, yaitu untuk membuka wawasan berpikir umat, untuk bersikap lebih sofistikastik, adil, dan apresiatif dalam meneliti berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai kelompok manusia. Jadi, filsafat Islam di sini dapat membuka pikiran kita. Kemudian, yang kedua, yaitu mempelajari filsafat untuk memperkokoh keyakinan agama. Selain membuka pikiran dan wawasan kita, mempelajari filsafat Islam juga dapat memperkokoh keimanan kita nih. Karena ketika kita mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap apa yang kita imani, maka kita tidak akan mudah rapuh oleh godaan yang datang dari luar. Dan yang terakhir, yaitu mempelajari filsafat Islam agar kita memiliki pandangan hidup yang integralistik. Jadi kita terhindar dari pandangan yang dikotomis, parsial, yang seringkali menjadi bagian kehidupan manusia masa kini. Dalam Islam misalnya, ajaran akidah
atau iman, kemudian ibadah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Ketiga hal tersebut seringkali dipahami secara terpisah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan apa sih kajian atau pendekatan di dalam psikologi Islam. Nah, untuk model pendekatan psikologi Islam yang umum terdapat di Indonesia ada dua model nih. Yang pertama yaitu model dari turas kepada modernitas. Model ini memiliki dua pola. Yang pertama yaitu berpijak pada konsep-konsep Al-Quran dan hadis. Kita sama-sama mengetahui ya bahwa keduanya merupakan rujukan utama dari ilmu pengetahuan yang ada dalam Islam. Dan disiplin ilmu psikologi sendiri masuk ke dalam ranah ayat-ayat insaniyah nih, karena menjadikan manusia sebagai perhatian utamanya. Dan yang kedua yaitu pola yang berangkat dari khazanah keilmuan Islam. Secara khusus khazanah ini berangkat dari filsafat Islam tentunya, yang sangat kaya akan bahasan mengenai kejiwaan manusia nih. Bahkan filsafat Islam ini dianggap sebagai ibu kandung dari psikologi Islam. Kemudian untuk model yang kedua yaitu model dari modernitas kepada Islam. Nah, model ini banyak mengambil inspirasi dari kajian psikologi yang berkembang di dunia barat. Terdapat dua pola juga nih dalam model ini. Yang pertama yaitu pola instrumentalis. Pola ini berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu netral dan universal. Ilmu hanya alat instrumen, yang menentukan baik buruknya adalah penggunanya. Kemudian yang kedua, pola islamisasi ilmu. Nah, pola ini meskipun tetap menjadikan barat sebagai rujukan, tetapi diikuti dengan proses pengislaman atau penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, aliran psikologi dalam kajian perilaku beragama. Yang pertama yaitu psikoanalisis tentang perilaku beragama yang digagas oleh Sigmund Freud, menerangkan bahwa manusia itu dengan teori tentang struktur kepribadian manusia ya. Tiga komponen yang sudah sangat terkenal yang termasuk dalam struktur kepribadian itu adalah ID, ego, dan superego. Nah, menurut psikoanalisis bahwa untuk perilaku beragama itu adalah sebuah ilusi. Jadi dalam ciri-ciri psikologisnya itu merupakan ilusi, yakni kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan semata. Selanjutnya yaitu behaviorisme tentang perilaku beragama. Ini merupakan aliran yang diilhami oleh J.B. Watson dan juga Skinner. Jadi menurut Skinner, perilaku manusia itu umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian operan atau operant conditioning, yang mana manusia itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan akibat, entah untuk pemenuhan kebutuhan, atau menghindari datangnya hukuman, atau mungkin juga untuk menghindari pengalaman yang tidak enak. Nah, perilaku keagamaan sendiri, sebagaimana perilaku yang lain, merupakan ungkapan bagaimana manusia dengan pengkondisian operan belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan hukuman. Nah, di sini behaviorisme, khususnya Skinner itu, dia mempertanyakan apakah seseorang itu pergi ke tempat ibadah karena Tuhan yang membangkitkan perasaan, atau perasaan tersebut karena keinginan atau kecintaan orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu psikologi humanistik tentang perilaku beragama. Nah, tokoh yang diambil dalam kelompok ini adalah Abraham Maslow. Dalam pandangan Maslow, semua manusia itu memiliki kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasikan diri. Jadi, kita didorong oleh kebutuhan yang universal dan sudah kita bawa sejak lahir
dan tersusun nih dari suatu tingkatan yang paling lemah sampai tingkatan yang paling kuat. Nah, untuk pendekatan humanistik ini, Maslow mengakui eksistensi agama. Jadi, dalam teorinya ia mengungkapkan tentang konsep motivation yang di luar hierarchy of needs yang pernah dia kemukakan sebelumnya. Jadi, menurut Maslow, hal terkait dengan agama itu nyata adanya. Berikut yang sudah saya sebutkan di atas merupakan beberapa aliran psikologi dalam kajian beragama. Ada yang menentang, ada yang menganggap sesuatu yang mistis, dan ada juga yang mengakui eksistensinya. Selanjutnya, integrasi psikoterapi dan Islam. Di kalangan ahli psikologi dan psikiatri, hasrat untuk membantu mengatasi orang-orang dengan problem kejiwaan berkembang sangat pesat seiring banyaknya berkembangan macam-macam teknik psikoterapi itu sendiri. Kemudian ada muncul nih kelompok lainnya yang bergelut dengan usaha mengatasi gangguan jiwa, yaitu para agamawan. Sejauh ini, kelompok aliran psikologi atau psikiatri dan agamawan belum bisa menyatu di dalam usaha mereka atau di dalam kegiatan mereka. Para ahli psikologi atau psikiatri banyak yang belum mengakui eksistensi agama sebagai salah satu pendekatan dalam penyembuhan gangguan jiwa. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa agama tidak termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu untuk melihat apa sih hubungan antara apa yang diajarkan oleh agama dan ilmu pengetahuan dengan kaitannya dengan kesehatan jiwa. Kemudian, kita akan membahas tentang konsep psikologi terkait dengan ciri-ciri manusia. Nah, membicarakan manusia adalah membicarakan sesuatu yang sangat sulit karena banyak sekali persoalan yang terkandung di dalam diri manusia itu sendiri. Namun, upaya untuk merumuskan pandangan tentang manusia dapat dilakukan dengan merujuk pada dua sumber utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tugas utama manusia di bumi di samping sebagai hamba Allah adalah sebagai khalifah. Agar manusia dapat menjalankan tugas kekhalifahan dengan baik, maka harus dilengkapi dengan potensi-potensi yang memungkinkannya dapat memikul tugas tersebut, sehingga tidak hanya menjadi khalifah yang baik, tapi juga menjadi Abdullah atau hamba Allah yang baik. Baiklah, sekarang terkait dengan psikologi dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, dan pengarahan potensi yang dimiliki oleh anak. Hal ini bertujuan supaya mereka mampu berperan sesuai dengan hakikat kejadiannya, maksudnya sesuai dengan hakikat diri mereka itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pendidikan seperti yang diterapkan sejak usia bayi sampai pada akhir hayat dapat kita temui dalam tuntunan Rasulullah SAW. Dalam kaitan ini, pendidikan Islam erat sekali dengan psikologi agama. Bahkan, psikologi agama digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kontribusi filsafat Islam dalam kajian psikologi Islam. Nah, untuk kontribusi yang pertama, yaitu menjaga kesinambungan kajian psikologi dalam Islam. Kita sama-sama mengetahui ya bahwa filsafat Islam merupakan pintu masuk utama bagi mereka yang hendak memahami wacana dan berdebat tentang kejiwaan dalam Islam, yang mana kemudian khazanah keilmuan ini kajiannya dimanfaatkan dalam upaya untuk mengembangkan psikologi Islam masa kini. Nah,
filsafat Islam ini menjadi pintu masuk keilmuan psikologi dibuktikan dengan banyak sekali pencapaian para filosof muslim terkait dengan psikologi, dan pencapaian-pencapaian dan penemuan tersebut telah menemukan padanan,nya nih pada pemikiran psikologi modern masa kini. Nah, salah satunya seperti gagasan Al-Kindi tentang prinsip bertahap dalam mempelajari kebiasaan yang sulit. Nah, hal itu dipandang telah mendahului para psikolog modern tentang prinsip belajar, sebagaimana prinsip ini digunakan oleh psikiater behavioristik modern dalam penyembuhan diri dari kebiasaan buruk dan dalam menyembuhkan keresahan. Kemudian, untuk kontribusi yang kedua, yaitu dengan menggunakan filsafat Islam sebagai pintu masuk, maka akan dimungkinkan nih munculnya disiplin psikologi yang benar-benar utuh dan memiliki identitas yang jelas. Hal ini dikarenakan psikologi tidak lagi sekedar islamisasi psikologi barat, tetapi berpijak pada warisan khazanah keilmuan dari ilmuwan muslim sendiri. Nah, maka bukan hal yang mustahil akan benar-benar lahir mazhab psikologi yang khas dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada berbagai persoalan kemanusiaan, khususnya pada masalah kejiwaan. Kemudian, untuk kontribusi selanjutnya, yaitu keterlibatan filsafat Islam dalam kajian psikologi akan memungkinkan akselerasi pengembangan psikologi Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya pencapaian para filosof muslim ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, yang mana karya dan pemikirannya itu masih relevan sampai kini. Sehingga kedepannya para penggiat psikologi Islam tidak perlu lagi merasa minder ataupun inferior ketika berhadapan dengan penggiat psikologi modern. Kemudian yang keempat, yaitu keterlibatan filsafat Islam dalam kajian psikologi ini akan menjadikan kajian tersebut bercorak psikologi Islam yang memungkinkan juga akan memiliki cita rasional yang kental. Sehingga kita mengetahui ya bahwa psikologi modern ini dalam perkembangannya memang sangat bernuansa empirik. Kemudian psikologi Islam yang mana dapat mengkolaborasikan aspek empiris dari psikologi modern dengan rasionalitas yang dimiliki oleh kajian dari filsafat Islam, sehingga akan membuat psikologi Islam menjadi disiplin yang memandang jiwa secara lebih komprehensif. Kemudian, untuk kontribusi yang kelima, yaitu pengkajian filsafat Islam bersama psikologi akan memberikan ruang substansial dalam kebebasan kehendak manusia, terutama dalam hal moral dan fenomena spiritual ya. Bahkan hingga menyerahkan perkara tersebut pada seseorang untuk mempraktikkan agama. Sehingga hal-hal yang menjadi keresahan para psikolog dan ilmuwan muslim itu dapat dikurangi atau bahkan menghilang. Malik Badri mengatakan bahwa absennya aspek-aspek spiritual dalam penelaahan manusia dari perspektif barat itu dikarenakan buku-buku teks dan jurnal-jurnal psikologi itu dipenuhi hasil-hasil yang kontradiktif. Maka kontribusi filsafat Islam dalam kajian psikologi akan menjauhkan psikologi dari hal-hal yang bersifat kontradiktif, tidak lengkap dan membingungkan. Dan yang terakhir, selain memberikan banyak kontribusi bagi kajian psikologi, keterkaitan filsafat Islam juga memberikan manfaat terhadap filsafat itu sendiri, yaitu dapat dirasakannya manfaat langsung dari filsafat yang selama ini dipandang tabu kegunaan atau manfaatnya secara praktis. Demikianlah penjelasan dari kami terkait tentang kontribusi filsafat Islam dalam kajian psikologi. Salah dan hilaf kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.